Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kabar baik bagi kalian semua. Saya mohon kalian untuk tetap jaga diri, sehat selalu dan bersemangat. Oke? Baik, pada pertemuan pertama mata pelajaran PKK kelas 12 ya, yaitu kita membahas materi tentang KD 3.10, yaitu menganalisis produksi massal. Sebelum kita ke materi, perhatikan gambar tersebut. Untuk gambar tersebut adalah contoh produksi massal perusahaan perakitan mobil. Bagi perusahaan industri, strategi produk merupakan persoalan yang sangat penting. Kenapa? Karena mereka perlu mengatur kapan harus memproduksi dan kapan harus stop. Lalu, berapa banyak yang harus dihasilkan. Salah satu dari strategi tersebut adalah produksi massal. Oke, kita lanjutkan ke sub pokok bahasan A, hakikat dan konsep produksi massal. 1. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah proses pembuatan produk dengan jumlah banyak yang biasanya menggunakan teknologi otomatis, yaitu penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang dapat melakukan dan mengatur pekerjaan secara otomatis. 2. Ciri-ciri produksi massal. A. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. B. Biaya per unit rendah. C. Waktu produksi relatif singkat. D. Kemudahan dalam kontrol produksi. E. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. F. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Oke, kita lanjutkan. Di dalam proses produksi massal itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya, A. Biaya per produksi lebih rendah. Biaya per produksi yang rendah biasanya menjadi tujuan utama dari penerapan produksi massal. Dengan menggunakan alat otomatis dapat memastikan pekerjaan bisa dilakukan secara cepat dari biasanya, dan bahan baku yang dipesan dengan jumlah banyak juga akan semakin rendah. B. Lebih menghemat biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat lebih hemat bagi produk yang diproduksi secara massal. Penghematan ini dapat berasal dari proses produksi yang dilakukan dengan perakitan otomatis. Dengan otomatisasi mesin, maka tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. C. Tingkat keakuratan tinggi. Banyak barang yang diproduksi massal dan semuanya memiliki standar dan quality control. Oleh sebab itu, bisa menghasilkan akurasi yang tinggi, meskipun membutuhkan pemantauan secara terus-menerus. D. Tingkat produksi cepat. Produk yang diproduksi massal berada pada tingkat yang lebih cepat karena peningkatan otomatisasi efisiensi. Untuk yang berikutnya yaitu kekurangan produksi massal. A. Kegiatan produksi sangat kaku. Hal tersebut dikarenakan produksi tersebut adalah produksi yang mengedepankan produk itu sendiri, sehingga cara memproduksinya pun tergantung pada mesin otomatisnya. B. Modal besar di awal. Menciptakan perakitan otomatis itu membutuhkan modal besar, juga membutuhkan banyak waktu. C. Sumber daya terbuang. Jika mendapati masalah yang mempengaruhi produk, maka
memerlukan produksi ulang semua. Dengan demikian berarti menjadi pemborosan sumber daya yang mengakibatkan kerugian yang besar. D. Tidak ada jaminan konsumsi massal. Seperti kita ketahui, produksi massal maka memerlukan konsumsi massal juga. Konsumsi massal sangat penting dan menjadi penentu terakhir untuk tingkat keberhasilan produksi massal. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperkirakan permintaan pasar dari produk tersebut, biar produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Untuk contoh, produksi massal yang banyak diterapkan di Indonesia adalah perakitan mobil dan motor. Contoh yang lain, produksi peralatan elektronik rakitan seperti mesin cuci, telepon seluler, komputer, kulkas, televisi, dan sebagainya. Dari apa yang saya sampaikan, maka produksi massal seperti halnya strategi produksi lainnya, yakni membutuhkan banyak pemikiran yang mana perlu mempertahankan kualitas dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Bagi perusahaan, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir keterbatasan untuk melakukan produksi yang efektif dan efisien. Untuk berikutnya, tugas kalian, 1. Tulislah pendapatmu mengenai keuntungan dan keterbatasan produksi massal. 2. Sebuah perusahaan melakukan produksi massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Jelaskan alasannya. 3. Usaha apa saja yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar produksi massal bisa berhasil? Saya kira pertemuan kali ini kita akhiri di sini. Untuk materi berikutnya bisa disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.